Curiga dengan karakter Xiao Xuan, nenek Jiang bergegas pergi menuju tempat rahasia museum keluarga Qi. Dan benar saja, di sana nenek Jiang terkejut melihat cermin penjara jiwa yang sudah retak. Yang secara bersamaan Yanran juga datang di tempat tersebut. Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa sejak tewasnya Kaisar Siluman, keluarga Qi atau sekte Qi terkena kutukan karma, yang mana semua anak keturunan Qi memiliki kepribadian yang ganda dalam satu tubuh. Karena tak mungkin bisa dilakukan hidup secara bersamaan, tentu keluarga Qi ngebuat aturan turun-temurun, yang mana di saat keturunan mereka berumur 12 tahun, mereka melakukan uji penentuan jiwa guna menemukan jiwa yang cocok, sedangkan jiwa satunya mereka masukkan ke dalam cermin segel. Bahkan di sini kita juga diberitahu bahwa Yanran memiliki saudara kembar yang bernama Fairan. Saat melakukan uji penentu jiwa menggunakan jimat warisan sang leluhur, hasilnya menunjukkan bahwa Yanranlah yang terpilih untuk mengisi tubuh. Sebab Yanranlah tega meracuni Fairan menggunakan pil pemusnah jiwa. Alasan itulah kenapa nenek Jiang tak suka pada Yanran, sebab ia tega ngebunuh kembarannya demi memiliki tubuh asli seutuhnya. Begitu halnya dengan Xiao Xuan. Ia memiliki jiwa kembar yang bernama Xiaoyan. Yanran yang tak suka dengan kepribadian Xiao Xuan, ia menyuruh Xiaoyan membujuk Xiao Xuan memakan pil pemusnah jiwa agar ia bisa sama seperti dirinya. Namun tindakan tersebut jelas ditolak oleh Xiaoyan, sebab ia akur dengan jiwa Xiao Xuan. Pada intinya, Yanranlah yang membujuk mengelabui Xiao Xuan untuk memakan pil pemberiannya dengan beralibi bahwa obat tersebut merupakan obat stamina tambah kekuatan. Untungnya, di waktu itu tindakan tersebut diketahui oleh nenek Jiang yang membuat jiwa Xiao Xuan terselamatkan. Dari kasus itulah nenek Jiang marah dan menjerat Xiaoyan karena telah meracuni saudaranya. Akibat tuduhan yang tak benar itulah membuat keakuran Xiaoyan dan Xiao Xuan menjadi ambyar, yang pada intinya nenek Jiang mengurung jiwa Xiaoyan ke dalam ajimat cermin. Nah, alasan itulah kenapa Xiao Xuan berubah, yang tak lain ulah Yanran yang sengaja melepaskan jiwa Xiaoyan. Sang nenek yang tak ingin Xiaoyan melakukan kekacauan, ia kembali menyegel membenarkan cermin ajimat untuk mengurung Xiaoyan kembali. Sadar dengan apa yang terjadi, di sana Xiao Xuan sengaja menemui Huzi dengan mengatakan dan menyuruh Huzi untuk segera meninggalkan istana Fulong malam ini juga. Tak hanya itu, Xiaoyan juga menyuruh Huzi untuk menghapus segala ingatan tentang dirinya, sebab kamu ialah sosok siluman ganas yang sangat haus darah dan membahayakan. Tentu Xiao Xuan tega berkata hal sedemikian demi melindungi Huzi agar tak terlibat dalam urusan kehidupannya maupun urusan istana Fulong yang penuh dengan guyonan. Sakit dengan semua perkataan tersebut, dengan tetesan air mata, Huzi, Nona Tong, dan Yue pergi dari sana. Tak berselang lama esok harinya terlihat Huzi kembali dihampiri peri Yime. Di sana sang peri memberitahu bahwa terdapat 3 tahap untuk memaksimalkan kekuatan pusaka purba. Tentu tahap pertama sudah dilalui oleh Huzi yang tuntas mengaktifkan pusaka purba dengan membunuh siluman yang berumur ribuan tahun. Tentu untuk masuk tahap kedua, Huzi harus bisa mengombinasikan keinginan pusaka purba dengan hatinya. Sedangkan tahap terakhir yaitu tahap kesempurnaan.
Tertarik dengan hal itu, tentu Huzi meminta agar Peri Yime dapat membimbingnya. Dan benar saja, di bawah alam sadar, diperlihatkan Huzi bertemu dengan semua kerabat yang merupakan orang terdekat dalam hatinya. Tentu di titik inilah pusaka purba menginginkan Huzi masuk ke lubang penyerap agar ia bisa tinggal bersama selamanya di sana. Dalam mode tak sadar, untungnya tindakan Huzi dikonangi oleh Yue yang seketika memukul menyadarkan Huzi dengan batu ajimatnya. Sedangkan di sisi lain, lagi-lagi Istana Fulong dimunculkan masalah yang mana di saat para pembasmi berpatroli, tiba-tiba mereka kesambet kemasukan siluman yang ngebuat ia tak terkendali menghabisi semua rekan kerjanya. Untungnya dengan sigap, orang tersebut dapat diamankan di istana yang seketika Ki Zilu memberi titah untuk memperketat keamanan dan melaporkan jika ada hal yang aneh terjadi di lapangan. Belum lama memberi titah, lagi-lagi kacauan terjadi, yang mana saat ini yang menjadi korban ialah penduduk kota yang diserang kedua pembasmi siluman negara yang diduga kerasukan siluman. Untungnya, kejadian tersebut dapat diatasi Huzi dan Nona Tong yang hampir bersamaan waktu Xiao Xuan datang di tempat kejadian. Di dalam aula istana, lihat Ki Zilu dan para petinggi istana dibuat bingung dengan keadaan sekarang. Ditambah di sana Ki Zilu juga marah pada Xiao Xuan, sebab salah satu pembasmi siluman yang kerasukan merupakan orang suruhannya yang ditugaskan untuk mengirim surat ke negara Qianyu dan Julun terkait kejadian yang dialami oleh negara Fulong. Karena dirasa tak etis, Miu Miu juga menambahkan bahwa tindakan Xiao Xuan tidaklah dibenarkan, membeberkan kasus internal di halayak publik. Melihat karakter Miu Miu yang aneh, tentu di sini pendekar Ju curiga padanya. Secara teliti dan hati-hati inilah pendekar Ju mulai membuntuti arah kepergian Miu Miu. Dan benar saja, dugaannya pun tak meleset bahwa Miu Miu yang sekarang bukanlah Miu Miu dulu yang ia kenal. Karena penyamarannya terbongkar, tentu Peri Yime tak akan membiarkan pendekar Ju kabur secara hidup di hadapannya. Sedangkan di sisi lain, Pak Chun memberi laporan dari hasil penyelidikannya, yang mana ia menemukan sinyal kuat keberadaan siluman yang hilang di kediaman Peri Yime. Karena tak ingin salah duga, Nenek Jiang secara senyap mengadakan rapat terbatas di aula istana. Di sini Xiao Xian memberikan pendapat untuk menemui guru sesepuh agar mendapat petunjuk terang terkait kasus saat ini. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Nenek Jiang dan Xiao Xuan datang menemui guru sesepuh di sel tahanan istana. Dengan spontan inilah Nenek Jiang bertanya terus terang akan kasus aneh yang terus-terusan muncul di istana. Bahkan ia juga meminta petunjuk atas penyelidikannya yang menemukan hal keganjilan di kediaman Peri Yime. Sebagai sesepuh yang sudah lama mengabdikan dirinya di istana, tentu Guru J menduga bahwa terdapat dalang atas kematian Senior Zhang tempo lalu demi misi dan rencana besar yang belum terselesaikan. Sedangkan teror yang terjadi pada pembasmi siluman, Guru J yakin jika hal itu bukanlah ulah siluman, melainkan ada sosok seorang ahli perdukunan yang handal guna-guna dan persihiran. Di sini Guru J juga mengungkapkan bahwa teknik sihir perdukunan ini sudah lama tak ada sejak 500 tahun yang silam. Karena pusat penyelidikan kasus tersebut mengarah pada Peri Yime, tentu Guru J menduga bahwa Peri Yime lah yang dapat menguasai teknik sihir tersebut dengan melihat statusnya sebagai salah satu komandan abdi dalam 5 pahlawan besar. Setelah pergi menghadap Guru J, Nenek Jiang mendapat laporan jika pendekar Ju lama tak menampakkan diri di istana Fulong. Menganggap bahwa ada hal yang ganjil, Nenek Jiang menemui Pak Chun untuk ngebantu melacak keberadaan pendekar Ju saat ini. Tentu dengan ajimat spiritual pendeteksi yang Nenek Jiang miliki, tanpa butuh waktu lama, ia berhasil menemukan keberadaan pendekar Ju yang sudah tertimbun terkubur di bongkaran alas liar.
Setelah dibedah, Nenek Jiang mengungkapkan bahwa Pendekar Ju sengaja menggunakan bubuk penghilang jiwa guna menekan detakan jantung untuk memberhentikan denyutan nadi agar terlihat seperti orang mati. Setelah membacakan mantra pemecah jiwa, terlihat Pendekar Ju dapat bangkit dari kematian palsunya. Nah, disinilah ia mengungkapkan hal kebenaran pada Nenek Jiang dan Pak Jun. Karena permasalahan ini bukanlah masalah kecil, tentu mereka bergegas pulang untuk berdiskusi dengan para petinggi istana. Dengar penjelasan Pendekar Ju, awalnya Ki Zilu tak percaya, sebab Sesepuh J merupakan guru besar yang telah mendidik dan melatih dirinya untuk menjadi pribadi yang tanggung jawab. Namun setelah mengungkapkan Wawu Kosam dan berani dihukum mati, akhirnya Ki Zilu percaya terhadap laporan Pendekar Ju yang seketika memerintahkan semua lapisan istana untuk segera menangkap Pri Yime, sedangkan ia sendiri akan menemui gurunya di dalam sel penjara. Belum selesai kasus yang terjadi, esok harinya terlihat Kasim Kekaisaran pemimpin 3 negara besar datang menemui Ki Zilu dengan memberikan surat titah agar Ki Zilu selama 1 bulan meninggalkan istana Fulong, melakukan penjagaan pada sang kaisar atas kemunculan para siluman baru-baru ini. Karena tak bisa menolak surat titah tersebut, tentu esok paginya Ki Zilu dan pasukan elit pergi menuju istana kekaisaran. Karena masalah yang ada di istana Fulong belum selesai, tentu Ki Zilu memandatkan posisi pemimpin pada Nenek Jiang untuk mengatur segala lapisan negara. Di sini, Nenek Jiang ngebagi tugas dengan memerintahkan Xiao Xuan mengumpulkan semua pendekar penjuru benua agar bisa ngebantu permasalahan yang ada di istana. Tak hanya itu, Nenek Jiang juga memerintahkan semua pasukan untuk secepat mungkin menyeret Pri Yime untuk datang di negara Fulong. Namun, di sana Nenek Jiang mengabaikan keberadaan Yanran yang sama sekali tak memberikan tugas padanya, yang padahal Yanran saat ini merupakan pemimpin atau panglima pembasmi siluman negara Fulong. Dan benar saja, terlihat para pasukan pembasmi siluman mulai menyebar foto Yime dengan not buronan. Tentu tindakan tersebut dikonangi oleh asisten Pri Yime yang seketika pulang melaporkan kebenaran tersebut padanya. Melihat kekacauan terjadi sebagai sahabat seperjuangan, Tuan Besar sengaja menghampiri Yime untuk menanyakan apa sebenarnya maksud dan tujuan yang ia rencanakan. Karena dinilai banyak cocot, tentu Yime tak mengatakan yang sebenarnya pada Tuan Besar, yang malah mereka saling adu mekanik di sana. Melihat Yanran yang tak memiliki tempat istimewa di istana Fulong, Pri Yime sengaja menemui Yanran yang sedang merenung. Tujuannya datang tak lain untuk menjalin kongsi. Bahkan Yime juga memberitahu Yanran jika teknik pengunci jiwa keluarga Qi dialah yang ngebuatnya. Karena Yanran memiliki ambisi besar, tentu Yime bersedia ngebantu mengeluarkan Xiaoyan mengambil alih tubuh Xiao Xuan, asalkan Yanran bersedia menjadi mata-matanya di istana Fulong, serta mau ngebantu dirinya menyingkirkan Nenek Jiang. Singkat cerita, malam harinya, di saat hendak Huzi tertidur pulas, tiba-tiba ia dicekik salah satu pembasmi siluman negara yang kerasukan. Untungnya aksi pembunuhan tersebut berhasil digagalkan oleh Yue. Perasaannya dengan perlahan mereka mengikuti arah kepergian si pembasmi siluman negara tersebut. Nah, disinilah mereka menemukan tempat khusus yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Dan benar saja, di sana mereka dibuat terkejut jika dalang malapetaka yang terjadi di istana Fulong tak lain perbuatan sesepuh Guru J. Tak hanya itu, di sana akhirnya Huzi juga tahu jika sosok orang berjubah hitam yang ngebawa bala pasukan serigala yang telah menculik ibunya tak lain sesepuh Guru J dengan melihat tanda plakat emas di sabuknya. Di saat hendak kembali memberitahu yang sebenarnya dengan sial, tindakan mereka dikonangi sesepuh J yang mengharuskan mereka berjuang melawannya. Yang untungnya dengan cekatan,
Xiaoshuan datang ngebantu Huzi yang sedang tertimpa masalah besar. Karena rencananya selama 500 tahun tak ingin sia-sia, tentu sesepuh Jie berhasil kabur dengan ngebawa semua inti roh siluman yang sudah ia kumpulkan. Dalam kesempatan inilah, Xiaoshuan juga mengungkapkan memberitahu Huzi jika orang yang telah mencelakai dirinya merupakan jiwa kembarannya yang bernama Xiaoyan. Mengerti akan hal tersebut, Huzi akhirnya juga membuka suara di hadapan Xiaoshuan bahwa dirinya merupakan keturunan anak siluman macan putih Baihu. Secara teori, tentu antara pembasmi siluman dan siluman tidaklah bisa bersatu atau menjalin persaudaraan. Namun nyatanya, di sini teori berbeda dengan fakta, yang mana Xiaoshuan bisa menerima Huzi dengan mengabaikan asal-usul keturunan siluman macan atau siluman jingklong. Setelah baikan inilah, Xiaoshuan juga memberitahu akan kejahatan Pri Yime di hadapan Huzi dan yang lainnya, sejak kemunculan siluman penguasa hingga kasus besar yang saat ini terjadi di negara Fulong. Dengar ungkapan tersebut, tentu Huzi sangat kecewa pada Pri Yime yang awalnya ia telah menganggap sebagai penolong. Nyatanya, semuanya ialah rencananya demi kebangkitan pusaka purba. Tak ingin hal itu terjadi, tentu Huzi berjuang sekuat tenaga agar bisa mengeluarkan dan melepaskan pusaka purba yang tertanam di dalam tubuhnya. Namun, tindakan tersebut nihil mereka lakukan. Di bawah alam sadar inilah, Huzi bertemu dengan Pri Yime dengan tujuan untuk menuntaskan tahapan ketiga yang merupakan tahap penyempurnaan kesadaran. Untungnya tindakan Yime dapat disadari oleh Nenek Jiang, yang membuat Pri Yime tak bisa berkutik menjebol teknik rahasia pengunci dewa yang sudah dibentuk oleh Nenek Jiang sebelumnya. Tentu, di sana Yime terperangkap oleh permainan Tuan Besar dan Nenek Jiang, yang bahkan sang asisten Pri Yime juga dibuat tumbang diserang oleh Nenek Jiang. Dengan raut muka yang penuh sedih, kecewa dan marah inilah, Yime tetap tak mau memberitahu akan rencananya di hadapan mereka, yang malah Yime mengancam Nenek Jiang dengan berkata tak akan memberi ampun ataupun belas kasih padanya. Singkat cerita, malam harinya terlihat Yanran datang memberi bantuan untuk membebaskan Pri Yime. Dengar laporan tersebut, sontak Nenek Jiang terkejut, sebab satu-satunya senjata yang dapat melebur formasi sihir telah dicuri seseorang untuk membebaskan Pri Yime. Dalam keadaan urgen dan kacau, terlihat Yime membawa Yanran menuju segel cermin pengunci jiwa, yang tak lain tujuan mereka saat ini untuk membebaskan Xiaoyan agar bisa menguasai tubuh Xiaoyan sepenuhnya. Sadar jika istana Fulong semakin kacau, Nenek Jiang memerintahkan salah satu pasukan untuk mengirimkan surat agar Ki Zilu dapat segera kembali ke istana. Nah, disinilah tanpa sengaja, di saat Xiaoshuan berjalan di keramaian pasar, ia melihat keberadaan Yime yang tanpa pikir panjang ia membuntuti akan kepergiannya. Di saat sampai inilah, Xiaoshuan dibuat terkejut di saat melihat boneka kayu yang tergantung, yang ternyata Yime sengaja memancing Xiaoshuan agar ia dapat menuntaskan keinginan si Yanran. Di sisi lain, Yanran sengaja menemui Nenek Jiang. Di sana ia memberitahu bahwa Xiaoshuan berada dalam ancaman di tangan Pri Yime. Khawatir dengan Xiaoshuan, tentu Nenek Jiang bergegas pergi menuju tempat persembunyian Pri Yime. Akibat tak mendapat jawaban akan keberadaan Xiaoshuan, tentu Nenek Jiang melesatkan serangan untuk menghadapi Pri Yime. Mengetahui Yanran telah berkhianat, hal tersebut tentu tak membuat gentar Pri Yime, sebab jika dikalkulasikan, kekuatan mereka tidaklah sebanding dengannya. Tentu di sana Nenek Jiang dibuat tak berdaya, yang ngebuat ia terkena serangan telak hingga terjatuh dari atas tebing jurang.
Tak berhenti sampai di situ, Jimmy akhirnya juga melepaskan semua siluman untuk mengacaukan negara Fulong. Di mode inilah Pak Chun sedih melihat tongkat nenek Jiang yang tergeletak di samping tebing. Tak mau menyanyiakan waktu, Pak Chun bersama pasukan bergegas menuruni tebing jurang untuk mencari titik keberadaan nenek Jiang. Demi terlaksana misi selama puluhan tahun, terlihat sesepuh Ji berdiri tegak di hadapan lautan Ming sambil bernostalgia di saat pertama kalinya ia menginjak tanah negara Fulong dan diselamatkan oleh salah satu pasukan pembasmi siluman negara yang berstatus lemah dan selalu diintimidasi oleh panglimanya. Sebagai balas budi karena ditolong, tentu hubungan mereka semakin akrab. Bahkan di suatu malam, pemuda ini juga mengatakan identitas yang sebenarnya, bahwa ia merupakan salah satu spesies siluman serigala yang berasal dari lembah puncak. Melihat karir dan statusnya yang dianggap buruk, tentu orang tersebut memanfaatkan si siluman serigala guna mempercepat ia naik jabatan. Dan benar saja, dalam waktu sekejap tentu ia diangkat sebagai panglima pembasmi siluman negara Fulong berkat usahanya mengevakuasi para penduduk yang terkena dampak jebolnya formasi lautan Ming. Namun keinginan tak puas sampai di situ, yang mana setelah ia menjadi panglima, Synergy sengaja meracuni kerabatnya si siluman serigala karena ia menganggap bahwa siluman tidak bisa berdampingan dengan pembasmi siluman yang tentunya apabila ia dapat membekuk dan melumpuhkan kerabatnya, maka ia akan dianggap sebagai panglima paling hebat di negara Fulong. Nah, dari sinilah kebaikan yang tertanam tak selalu mendapatkan buah balas dari kebaikan, yang tentunya hal tersebut membuat si siluman serigala kecewa, bahkan geting dengan isi otak manusia yang tetap mentuhankan jabatan. Atas rasa kecewa, tentu ia memanfaatkan tubuh Synergy untuk menemukan orang yang berhati tulus serta ikhlas berkorban untuk rakyat. Yang tak lain hal itu ia temukan pada kepribadian pemimpin Fulong, Ki Zilu. Setelah bernostalgia dan tahu akan misinya di waktu yang hampir bersamaan, sesepuh Ji dihampiri oleh Ki Zilu dan pasukan istana. Tentu kehadirannya tak lain untuk menghentikan aksi sesepuh Ji yang dianggap menyeleweng aturan. Karena tak mau basa-basi, akhirnya segel inti kekuatan yang sudah ia kumpulkan selama 60 tahun. Synergy keluarkan hanya demi menghancurkan formasi lautan Ming. Bukan hanya mati-matian membentuk dan menahan jebolnya formasi lautan Ming. Di sana, Ki Zilu juga bertarung mati-matian dengan gurunya sendiri. Nah, disinilah alasan kenapa sesepuh Ji mau mengangkat Ki Zilu sebagai murid. Sebab ia memiliki kepribadian yang ikhlas demi keselamatan rakyat, meski ia harus mati bersama. Tak berhenti sampai di sini. Terlihat di permukiman warga, para siluman kiriman Yime terus rusuh menyerang dengan membabi buta untuk menumbangkan dan membumi hanguskan negara Fulong. Bahkan di tempat lain, Uzi juga dikejutkan oleh aksi Xiaoyan yang telah membakar tempat segel cermin keluarga Qi, serta menghancurkan cermin segel milik Xiaoshuan yang secara otomatis Xiaoshuan tak bisa kembali untuk selamanya. Di hiruk piuk yang penuh kekacauan dan bencana inilah Uzi kembali dihampiri Xiaoyan dengan misi untuk membunuhnya.
Karena tak memiliki pilihan lain, akhirnya Hoshi kembali menggunakan kekuatan pusaka purba. Yang hal tersebut ternyata pancingan Prihime agar Hoshi dapat menuntaskan tahapan terakhir untuk menyempurnakan kekuatan legendaris pusaka purba.